Baik, Dewan Juri siap? Baik. Hadirin yang kami muliakan, presentasi 30 menit, finalis kelompok anak perusahaan PT Telkom Akses dimulai dari sekarang. Sejalan dengan pesatnya perkembangan broadband di Indonesia,
Telkomakses memiliki 5 portofolio bisnis, yaitu SDI, Infrastruktur Delivery, Service Delivery, Infrastruktur Service, Utility Support Service, guna mendukung suksesnya digital bisnis Telkom Group. Telkomakses memiliki jumlah karyawan sebanyak 18.658 yang tersebar di 7 regional, 61 area retail, 61 fiber academy yang akan mengakselerasi dan menstandarisasi kompetensi akses berstandar dunia. Pada tahun 2018, Telkomakses mencatatkan revenue sebesar 6,98 triliun dan berada di urutan ketiga. Torehan kontribusi Telkomakses bagi bangsa maupun Telkom Group antara lain adalah dengan semangat disiplin, quality, integrity, dan totality, Telkomakses siap mempertahankan Indonesia. Dewan juri yang kami hormati, Bu Hedi, Bu Hesti, Pak Arif, dan Pak Sutanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Terima kasih. Saya Semli Salino, CEO Telkomakses, dan sekaligus saya role model Telkomakses. Sebelah kanan saya, Mas Arif Wibisono sebagai Culture Agent dari Surabaya, dan Mas Hadi Susilo dari Banjarmasin, Manajer Operasional sebagai Culture Booster. Selanjutnya kami akan menyampaikan paparan bagaimana kami membumikan budaya di Telkomakses. Lanjut, budaya Telkomakses. Ini contoh-contoh bagaimana bukti bahwa budaya di Telkomakses itu benar-benar dilaksanakan. Mulai dari berbaris, apel setiap bulan, juga digital call yang kita lakukan setiap bulan yang dihadiri oleh seluruh BOD. Lanjut. Dan juga gambar-gambar ini membuktikan bahwa budaya Telkomakses dilaksanakan dengan benar. Di setiap bencana alam Telkomakses hadir pertama untuk merecovery. Di tengah malam maupun di banjir dan bahkan di suasana chaos ibu kota pun teman-teman Telkomakses dengan tenang melakukan tugasnya karena menjiwai budaya digital. Lanjut. Nah, budaya Telkomakses tentunya tetap melaksanakan The Telkom Way sebagai budaya Telkom Group, namun kami fokus ke budaya kita adalah digital, disiplin, quality, dan integrity. Kenapa digital yang kita pilih? Karena Telkomakses tadi di profilnya mempunyai pasukan 18.600 sekian. Kalau budayanya tidak kuat maka itu akan bubar jalan di lapangan dan tersebar di seluruh Indonesia. Dan bagaimana kita harus disiplin dan berkualitas setiap pekerjaan kita. Karena teknisi kita berhubungan langsung dengan pelanggan, maka integritinya tidak boleh dipertaruhkan. Karena bisa merusak nama baik Telkom Group di masyarakat. Serta tadi juga di gambar-gambar kami menunjukkan bagaimana tengah malam, banjir, bencana alam, situasi chaos, dibutuhkan kehadiran Telkomakses, maka totalitas menjadi suatu kewajiban. Siap 7 kali 24 jam. Dan untuk membangkitkan jiwa patriotisme, Telkomakses kita memilih kipas budaya Akses Warrior yang sudah mempunyai Instagram dan di followernya ada sekitar 14.000. Lanjut. Nah, kami melakukan internalisasi budaya di Telkomakses. Kami lihat strukturnya. Sebagai role model saya sendiri dan beberapa BOD hadir. Di bawahnya ada Culture Agent dan Culture Booster. Ada 66 Culture Agent dan ada 448 Culture Booster yang tersebar di seluruh Indonesia dan dibantu oleh tim Change Management sebagai partner dari role model untuk bagaimana menginternalisasikan dari budaya di Telkomakses. Lanjut. Nah, apa yang menjadi pertimbangan kita dalam menyusun rencana implementasi budaya di Telkomakses? Tentunya program Telkom Group, bagaimana COE dan COCA Telkom kita harus perhitungkan, pertimbangkan.
AC, EES, dan juga entropi, serta program role model sendiri dan performance report dari tahun sebelumnya, juga RKAP. Kita olah bersama tim change management tadi, kita review, kita evaluasi dan menghadirkan calendar of event 2018 dan calendar of event culture activation 2019 yang tentunya harus memberikan hasil yang luar biasa terhadap great people, business performance dan juga working environment. Kalau tidak meningkatkan itu maka budaya kita pasti belum berjalan dengan benar. Lanjut. Nah, inilah calendar of event kami di 2018 dan calendar of culture activation 2019 di mana ada program unggulannya adalah IndiHome Frontliner Competition, Telkom Access Innovation Summit, Customer Day, Territory Base, dan juga bagaimana program-program yang kita pilih untuk perbaikan dari entropi dan juga Employee Satisfaction Index, demikian pula Employee Engagement Survey. Lanjut. Implementasinya bagaimana? Role model harus turun ke lapangan, harus melakukan pengecekan, harus mengambil bagian sendiri, di mana menggalang tim, bagaimana partisipasi membantu bencana alam, bagaimana meningkatkan keimanan, bagaimana turun sendiri sebagai direktur atau role model, melakukan contoh Jumat bersih, membersihkan motor bersama pasukan, turun bersama pasukan pada saat menghadapi permasalahan di lapangan, dan juga ikut membangkitkan inovasi, turut campur dalam kick off Telkom Access Innovation Summit 2018. Lanjut. Dan juga setiap apel kita hadir bersama-sama dengan pasukan, bahkan menyiapkan sarapan pagi dan berhasil mengajak komisaris utama Telkom Access untuk sarapan bersama teknisi. Nah, juga kita harus turun bagaimana memberikan arahan di lapangan, memberikan contoh, dan hadir juga memberikan inspiring kepada top talent. Bagaimana, apa sih yang dilakukan supaya bisa menjadi seorang role model atau seorang CEO Telkom Access. Itu akan membangkitkan semangat mereka bahwa di Telkom Access pun bisa menjadi sukses. Lanjut. Dan kita mempunyai new ways of working. Nah, Telkom Access Innovation Summit, kita menggunakan dua metode, GKM dan Design Sprint. GKM lebih banyak kita gunakan untuk operasional. Bagaimana melakukan operational improvement dan hasilnya implementasi integrated operation access network ya, yang merupakan territory based operation dan juga memberikan ODP solid. Itu adalah bagian dari inovasi daripada Telkom Access. Dan juga untuk desain sprint kita menggali inovasi-inovasi dari teman-teman, bagaimana untuk mendapatkan cara-cara baru yang lebih smart, lebih mudah, karena tanpa inovasi, tanpa teknologi, tanpa IT, sulit mengendalikan 18.000 pasukan Telkom Access. Lanjut. Nah, customer experience, kita harus menjaminkan customer experience khususnya pelanggan Telkom Group. Maka Telkom Access selalu hadir dalam setiap bencana tanpa melihat tantangan. Di Lombok hadir, di Palu hadir, di Banten hadir. Ya. Ini menunjukkan bagaimana kuatnya budaya di Telkom Access untuk selalu hadir pertama sebagai patriotisme. Lanjut. Kita juga untuk meningkatkan kualitas dalam rangka memberikan customer experience yang sangat bagus, kita menjalin kerjasama dengan partner internasional, partner global untuk meningkatkan standar internasional dengan NTT-East. Kita mengundang kerjasama melakukan pilot project dan mengimplementasikan di seluruh area Telkom Access cara-cara bekerja yang standar internasional. Lanjut. Selanjutnya, kami juga harus menjaga ekosistem. Kita punya mitra sekitar 900 yang harus mempunyai standar yang sama dengan Telkom Access dalam bekerja supaya layanan ke pelanggan baik oleh partner maupun oleh engineer Telkom Access sendiri sama dirasakan oleh pelanggan. Maka kami melakukan pelatihan kepada mitra, kerjasama penyediaan alat kerja, dan juga kerjasama penandatanganan dengan Bank Mandiri untuk memberikan bantuan kepada mitra, dan kita melakukan juga partnership day sebagai reward kepada mitra-mitra kita. Lanjut. Nah, kepada employee kita, kepada teknisi kita pun kita memberikan kebebasan, ada komunitas kita bersepeda bersama, ada working life of balance, melakukan rekreasi di hari-hari liburnya mereka, dan juga memberikan best employee dan reward kepada
teknisi terbaik, karyawan terbaik, GM terbaik dalam setiap event yang kita lakukan per 3 bulan. Lanjut. Dan bagaimana kita mengontrol, memastikan bahwa budaya kita dilaksanakan dengan benar di lapangan, baik oleh culture agent maupun oleh culture booster. Kita mempunyai kriteria penilaian, baik dari financial, customer, maupun internal business process dan learning and growth. Dan itu kita monitor dalam satu dashboard yang dilihat live setiap hari. Saya bisa melihat apa yang dilakukan oleh culture agent di lapangan, apa yang dilakukan oleh culture booster di seluruh Indonesia. Dan akan dari sinilah kita menentukan siapa yang terbaik, siapa yang hadir di sini saat ini. Lanjut. Tentunya bukti dari budaya yang berjalan dengan baik pada tahun 2018 yang lalu Telkom Akses berhasil menghidupkan pencapaian list 5,1 juta IndiHome di seluruh Indonesia dari target 5 juta. Dan pada tahun 2019 ini dari target 7 juta kita komit di angka 7,2 juta. Ya. Ini adalah contoh bagaimana kita meningkatkan budaya di Telkom Akses. Dan dari angka-angka pencapaian kita bagaimana meningkatkan produktivitas teknisi yang meningkat jauh dari 0,6 menjadi 1,85. Bahkan di 2019 ini bisa mencapai 2,5 PS per hari. Ya. KPI kita juga melonjak naik. Ya. MTTR kita turun sangat drastis dan juga terhadap saldo gangguan turun drastis. Dari 22.000 menjadi 6,2 ribu per hari. Bahkan di tahun ini kita tetapkan 3.000 per hari maksimal. Ya. Ini adalah budaya kita. Nah, dari sini perlu diketahui bahwa ini sangat related dengan pencapaian regional. Maka tidak ada sukses regional tanpa kesuksesan Telkom Akses. Lanjut. Demikian juga dari financial performance yang saya sampaikan tadi. Pertumbuhan kita sangat bagus dari 5,6 triliun di 2018, 2017, 2018 kita mencapai 6,9 triliun. Juga EBITDA kita meningkat dan juga net income kita meningkat yang pasti. Di tahun 2018 kemarin kita masuk dalam top 3 anak perusahaan. Ya. Kita hanya kalah dari Telkomsel dan Telkommetra. Metra itu adalah holding, terdiri dari 12 anak perusahaan. Sementara Telkom Akses sendiri. Jadi harusnya Telkom Akses nomor 2. Lanjut. Nah, acceptable kita lihat lagi new ways of working. Bagaimana pertumbuhan inovasi di Telkom Akses sangat digalakkan. Tiap tahun meningkat dari 144 di 2016, 2017 151 dan di 2018 bisa mencapai 282. Ini adalah peran role model, peran culture agent, peran culture booster. Dan yang berhasil masuk dalam Hack Idea yang Telkom Group ada 1 2017 dan meningkat di 2018 menjadi 6. Ini bukti bahwa di Telkom Akses budaya digital pun diimplementasikan. Lanjut. Dan seluruh aspek dari working environment mulai dari Employee Satisfaction Index, lanjut, Employee Engagement Survey, NKU, entropy, NPS atau Network Promoter Score, dan CSI itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Ini adalah tanda-tanda yang membuktikan bahwa implementasi budaya Telkom Akses sangat kuat. Selanjutnya, saya sebagai role model memberikan quote yang harus dipahami oleh pasukan dan seluruh role model di Telkom Akses bahwa untuk menciptakan pasukan yang hebat, kalian adalah orang-orang hebat. Tidak cukup saya hanya memberikan arahan dari Jakarta. Saya harus turun ke lapangan dan semua harus turun ke lapangan, menguasai permasalahan di lapangan, memberikan solusi dan harus mempunyai karakter pemimpin yang kuat atau kepemimpinan yang kuat supaya pasukan bisa menjadi pasukan yang hebat. Contoh, saya sebagai dirut turun ngambil peran teknisi bagaimana mempersiapkan material, jalan ke lapangan, ke ODP atau KDP zaman Bu Hedi. Datang ke rumah pelanggan, naik tiang, pasang IKR, instalasi, memberikan penjelasan ke customer, dan kembali ke ODP berikutnya. Lanjut. Demikian dari saya, dan selanjutnya culture agent akan menyampaikan paparannya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Samli. Saya sebagai culture buster, culture agent dalam hal ini memastikan bahwa apa yang diinisiasi oleh role model itu terimplementasi di tempat saya di Jatim Banus. Polanya sama dari indikator yang sudah diberikan oleh HO, kami beserta culture buster, dan yang unik di Jatim Banus adalah kami punya tim kreatif di tiap area. Kenapa? Karena pasukan kami adalah pasukan milenial sehingga perlu perantara yang bisa menerjemahkan apa yang ingin kita sampaikan ke pasukan sehingga bisa diterima. Ingin untuk melihat apa yang telah dilakukan kami di Jatim Banus, berikut tayangannya Pak. Jadi kultur di Jatim ini dimulai dari pembuatan plan di kultur summit, kultur pastor dan tim kreatif kita undang, kita ajak untuk merencanakan sehingga inovasi dan lain sebagainya bisa timbul. Nah, untuk meningkatkan keseriusan kami selalu meng-kick off, melibatkan dari Vitel, Tirek itu sebagai pertanda bahwa itu dimulai. Ini adalah contoh bagaimana kita bisa menjaga integritas, menjaga amanah dari Telkom, terus melibatkan bagaimana kita merubah budaya manual menjadi digital, mulai dari absen, pick up order, sampai nanti di close dengan berita acara digital yang tujuannya adalah mengurangi penggunaan kertas sehingga kita bisa ramah dengan lingkungan. Nah, untuk meningkatkan layanan pada pelanggan, kita selalu mengasah keterampilan teknisi kami dengan mengadakan lomba. Lomba-lomba IndiHome, lomba joyting. Nah, juga untuk menunjukkan bagaimana jalan live-nya jalan kami juga melibatkan seni, mengasah keterampilan, mengasah ilmu dengan kuis-kuis yang dilakukan secara online. Juga ada kegiatan spiritual sebagai penyeimbang bahwa teman-teman ini tidak hanya bekerja tetapi juga harus tetap ingat ibadah. Nah, ini adalah gambaran tim kreatif kami mengevaluasi setiap kegiatan. Nah, ini kita kemarin melakukan kegiatan ramah lingkungan dengan pembersihan sampah di Pantai Teddy di Kupang. Nah, dalam hal ini saya ingin mengangkat satu budaya kita, yaitu digital operation warrior, yang merupakan perwujudan bahwa fokus culture itu bisa terlaksana di lapangan, yaitu mulai warning briefing dan apel tiap minggunya. Nah, yang unik dalam kegiatan ini adalah teman-teman selalu bilang, Pak, biar itu milenial, saya ingin seperti pemain nasional. Kalau masuk lapangan mau bertanding, selalu meletakkan dada menunjukkan bahwa mereka membela negaranya. Sama, setiap lagu Jayalah Telkom dinyanyikan, semua pasukan Jatim Banus pasti akan meletakkan tangannya di dada kiri, menunjukkan bahwa mereka bagian dari kejayaan Telkom. Mereka hadir untuk Telkom. Nah, kegiatan ini selalu ada impact-nya. Kami selalu mengevaluasi. Dengan adanya briefing, adanya apel, ternyata produktivitas naik, tagihan Amijan naik, revenue naik, sehingga semua membaik. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya dari implementasi akan dijelaskan oleh Culture Buster. Sebagai Culture Buster, tugas utama saya adalah membantu CA dalam mengimplementasikan kalender budaya berjalan sesuai dengan rencana. Nah, mari kita lihat apa yang diimplementasikan di bulan Januari. Pada bulan ini, kami memberikan penekanan kepada aspek safety. Jadi tujuan program ini adalah memastikan teknisi atau ceng target mengerti benar bahwa bekerja secara aman dan selamat itu sangat penting. Nah, di bulan ini, pada bulan tersebut kami juga bekerja sama dengan PLN sebagai pihak eksternal dalam rangka untuk mengamankan alat produksi yang terindikasi bahaya listrik. Oke, perjalanan di bulan selanjutnya Februari, Maret, April, Mei, Juni berjalan sesuai dengan rencana. Kita coba lihat apa yang difokuskan pada bulan ini, yaitu highlight-nya terkait dengan inovasi. Nah, aktivitas kami di lapangan sangat banyak menemui kendala dan ini adalah trigger bagi kami untuk menciptakan hal-hal baru. Bagaimana juga selain
cara bekerja yang baru, kami juga menciptakan alat kerja yang baru supaya bekerja bisa lebih efisien dan hasilnya lebih baik. Dan pada bulan Juni ini, ide-ide yang ada di bulan-bulan sebelumnya itu dikompilir. Dan ini adalah salah satu beberapa contoh yang inovasi yang sudah tembus di level nasional dan bahkan sudah menjadi juara. Oke, selanjutnya di Banjarmasin di tempat saya, kita punya program unik yaitu program budaya teknisi tidak merokok. Ini kami yakini bahwa teknisi tidak merokok itu akan lebih sehat dan dia lebih produktif. Dan juga yang terpenting adalah lebih profesional di mata customer. Untuk ini kami berkomitmen tidak merokok di 3 tempat, yaitu di ruangan kerja, di kendaraan operasional, dan saat bekerja. Foto di samping adalah ketika CA mengecek kendaraan operasional kami dan terbukti bebas dari puntung rokok dan asap rokok. Impact dari program ini adalah kami berhasil menurunkan angka perokok di kalangan teknisi dari 60% menjadi hari ini menjadi 13%. Demikian, selanjutnya kita akan saksikan video persembahan dari Telkom Akses. Bagi saya, kerja di Telkom Akses merupakan suatu kebanggaan. Kenapa? Karena kita di situ bisa belajar bahwa disiplin adalah prioritas utama kita. Bukan karena tuntutan perusahaan, tapi karena itu memang kewajiban kita. Kerja tepat waktu itu penting banget, karena kita kerja buat pelanggan. Kalau nggak libur sih itu lebih baik, karena kita bisa melakukan hal-hal yang kita sukai. Order pagi selesai siang, order siang selesai sore. Tapi di momen-momen tertentu, jika kita memang harus lembur, ya kita jalanin bareng-bareng. Kadang juga ada pelanggan yang cuma punya waktu malam hari. Kalau semua bisa tepat waktu, itu suatu kepuasan tersendiri banget. Dan itu yang kita konsepkan selama ini. Wah, kalau bagi saya, kualitasnya agak mati. Dari awal saya kerja di Telkom Akses, masalah kualitas selalu jadi yang utama. Dari instalasi yang sesuai standar, sampai jaminan tidak ada gangguan dalam waktu yang lama. 3 tahun saya kerja di Telkom Akses, nggak terasa, udah lebih dari 1000 jaringan IndiHome yang saya pasang. Hal baru yang saya pelajari bahwa membahagiakan orang itu menyenangkan, hanya dengan memberikan yang terbaik untuk mereka. Integritas bagi saya, keselarasan antara hati, ucapan, dan perbuatan. Kita dituntut untuk selalu menjaga kerahasiaan data perusahaan, terutama stok material. Kalau bicara integritas, nggak lepas dari kalimat kejujuran. Kejujuran membawa kita kepada kepercayaan, cinta, dan kehormatan. Karena Telkom Akses perusahaan jaringan, kita dituntut untuk selalu hadir secara fisik. Setiap hari kita ditarget tidak ada gangguan. Tiba-tiba ada gangguan dadakan. Kaget kan? Oke, semangat pagi. Itu mantra rahasia kita. Kita nggak pernah ngerasa ini beban. Karena kita ngerjainnya bareng-bareng. Setiap orang mempunyai inisiatif dan perannya masing-masing. Ketika gangguan selesai, kita rayakan bersama. Saya Tersian, saya disiplin. Saya Rizky, saya quality. Saya Yogi, saya integrity. Saya Adi, saya totality. Demikian paparan dari kami. Kami Telkom Akses, kami digital, kami Akses Warrior. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Luar biasa! Oke. Oke, terima kasih untuk penampilan. Mari kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah untuk Telkom Akses. Ya, waktunya masih 1 menit lagi, namun nggak apa-apa.
Dan untuk berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kami mohon untuk supporter dan penonton untuk dapat meninggalkan ruangan dari pintu depan sebelah kiri maupun sebelah kanan. Silakan. Silakan untuk peserta untuk